Saudara-saudari, pencinta renungan harian Katolik, Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel, Jakarta yang terkasih. Hati pria mana yang tidak sakit hati bila mendengar kekasih yang dicintainya tiba-tiba mengandung di luar hubungan dengan dirinya. Pada saat itu, tentu dia akan menganggap bahwa kekasihnya itu berselingkuh, tidak setia, perempuan murahan, dan lain sebagainya. Dan tentu dia akan memutuskan untuk berpisah atau meninggalkan kekasihnya itu dan mencari kekasih lain yang dianggapnya bisa setia terhadapnya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, perasaan atau reaksi semacam ini saya yakin juga dialami oleh Yusuf ketika dia mengetahui tunangannya Maria telah terlebih dahulu mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sebagai seorang pria yang merasa dikhianati oleh kekasihnya, dia sebenarnya berhak marah dan mengadili Maria di depan umum karena ketidaksetiaannya. Namun, karena Yusuf seorang yang tulus hati, dia tidak mau mengadili dan mempermalukan Maria di depan umum. Dia percaya bahwa Maria tidak mungkin melakukan perzinahan. Namun di lain pihak, dia merasa tidak sanggup menjadi ayah bagi anak dalam rahim Maria. Karena itulah dia bermaksud menceraikan dan meninggalkan Maria secara diam-diam. Namun, setelah diberitahukan oleh malaikat Tuhan yang nampak kepadanya di dalam mimpi bahwa anak yang dipandung oleh Maria berasal dari Roh Kudus dan bukan dari hubungan Maria dengan pria lain. Dengan tulus hati, Yusuf membatalkan niatnya untuk menceraikan Maria. Dia bersedia menerima Maria menjadi istrinya dan menjadi ayah bagi anak di dalam kandungan Maria. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, seperti Yusuf, kita tentu pernah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan harapan kita, yang membuat kita merasa sedih, kecewa, jengkel, marah, dan lain sebagainya. Seperti berita bahwa orang tua kita sakit keras, bahkan meninggal, pasangan kita selingkuh, anggota keluarga kita melakukan tindakan yang memalukan keluarga, mengalami kecelakaan, difitnah oleh orang lain. Kita mungkin marah dan menyalahkan Tuhan karena Tuhan membiarkan semuanya ini terjadi. Kita mungkin juga marah dan menyalahkan orang lain, menghakimi mereka dan lain sebagainya. Namun, semakin kita marah, semakin kita tenggelam di dalam kesedihan, menyalahkan Tuhan atau orang lain. Kita justru akan tenggelam di dalam kesedihan, kekecewaan, dan keputusasaan. Dalam hal ini, para saudara, mungkin kita perlu belajar dari Yusuf yang tidak tenggelam di dalam kesedihan atau amarah, tetapi mampu mengontrol atau mengendalikan amarah. Mau bersikap tenang, sehingga mau berpikir dengan jernih. Tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, atau menghakimi orang lain, melainkan mau menghargai orang lain. Kalaupun orang lain berbuat salah, kita tidak memarahi atau menghakimi mereka habis-habisan, tetapi mau menasihatinya dengan penuh kasih.
tidak menyalahkan Tuhan di dalam permasalahan ini. Percaya bahwa di balik peristiwa ini, Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita belum dapat memahaminya, tetapi suatu saat nanti kita dapat memahami bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, ajar dan bimbing kami, agar kami mampu meniru teladan ketulusan hati dari hamba-Mu Santo Yusuf, dengan senantiasa membuka diri terhadap bimbingan Roh Kudus-Mu, dan terhadap segala sesuatu yang baik di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.